Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arinda Rahmi, NRP 503122108. Izin mempresentasikan laporan akhir Freetide RTI. Yang pertama adalah bab 1, overview transaksi. Lalu untuk tanggal mulai transaksi, transaksi ini dimulai pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 dan tanggal selesai tanggal Jumat 6 Desember 2024. Berikut adalah lampiran transaksi dari Freetide RTI. Berikut adalah rincian dan rekap transaksi dari saham-saham yang dibeli di Freetide RTI. Yang pertama ada AMNN dengan nilai belinya 5.505.000, nilai jualnya 5.775.000, menghasilkan capital gain 270.000 dengan persentase 0,27%. Lalu untuk ANTM nilai belinya 1.450.000 dengan nilai jual 1.461.000, capital gainnya 11.000 dengan persentase 0,01%. Untuk B1 nilai belinya 639.000 dan nilai jualnya ini 0 karena untuk B1 ini sahamnya masih belum dijual, masih di hold, jadi menghasilkan persentase capital gainnya 0%. Untuk saldo awalnya 100 juta, saldo akhirnya 99.642.000, total market value-nya 639.000, total capital gain-nya 281.000 dan persentase profitnya 0,28%. Dan ini adalah rincian dan rekap transaksi yang langsung diambil dari Freetide RTI-nya. Selanjutnya bab 2 ada analisis. Yang pertama adalah analisis fundamental dari AMNN. Untuk rasio profitabilitasnya, gross marginnya 59,36% dengan nilai industrinya 23,41%. Lalu operating marginnya 45,97% dengan nilai industri 13,87%. Lalu net profit marginnya 26,84% dengan nilai industri 8,26%. Dari nilai-nilai tersebut, rasio profitabilitas AMNN itu jauh lebih tinggi daripada rata-rata industri, yang mana menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik. Lalu untuk rasio likuiditasnya, quick rasionya itu 1,43 dan current rasionya 2,02. Hal ini tuh sehat karena berada di atas 1 nilai likuiditasnya, yang mana menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu untuk rasio hutang atau DER itu 2022 0,5 dan 2023 tuh 0,7. Meskipun ada kenaikan hutang, tapi nilai DER ini masih dalam level yang sehat. Lalu untuk rasio valuasi, PR-nya itu 48,06 sedangkan nilai industrinya 47,41 dan PBV-nya itu 8,25 dan nilai industrinya 2,55, yang mana rasio valuasinya itu menunjukkan prospek yang positif meskipun valuasinya lebih tinggi daripada rata-rata nilai industri. Selanjutnya ada analisis fundamental dari ANTM. Yang pertama, rasio profitabilitasnya tuh gross marginnya 7,35% sedangkan nilai industrinya 45,44%. Lalu operating marginnya tuh 1,24% dan nilai industrinya 33,33%. Sedangkan net profit margin itu 4,56% dan nilai industrinya 15,94%, yang mana profitabilitas ANTM itu lebih rendah dari rata-rata nilai industri, yang menunjukkan perlunya adanya perbaikan margin keuntungan dan efisiensi operasional perusahaan. Lalu untuk rasio likuiditasnya, quick rasionya 1,31 dan current rasionya itu 2,08, yang mana rasio likuiditasnya ini masih sehat karena menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu untuk rasio hutangnya atau DER 2022 tuh 0,13 dan 2023 tuh 0,08, yang mana terjadi penurunan DER yang menunjukkan posisi keuangan yang semakin sehat. Lalu untuk rasio valuasinya, PR-nya tuh 14,68%, nilai industrinya 67,52. PR-nya itu 14,68 dan nilai industrinya 67,52. Lalu PBV-nya itu 1,21 dengan nilai industrinya 7,07, yang mana saham ANTM ini lebih terjangkau dibandingkan industrinya dan mengindikasikan kemungkinan undervaluasi atau pesimisme pasar terhadap potensi jangka pendek perusahaan. Lalu untuk P1, rasio profitabilitasnya ini gross marginnya 56,95%, nilai industrinya 50,23%, terus operating marginnya itu 43,48%, nilai industrinya 22,22%, net profit marginnya 35,54% dengan nilai industrinya min 4,2%.
Kesimpulannya, P1 tuh memiliki rasio profitabilitas yang sangat baik dengan kinerja keuangan yang solid karena persentasenya itu lebih tinggi daripada rata-rata nilai industrinya. Lalu untuk rasio likuiditasnya, quick rasionya 3,33, current rasionya 5,27. Hal ini menunjukkan bahwa rasio likuiditasnya tuh sehat, yang mana menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan baik. Lalu untuk rasio hutang atau DRE-nya tuh 2022 tuh 0,3, 2023 0,27, yang mana rasionya ini stabil dan relatif rendah yang menunjukkan pengelolaan hutang yang sehat. Lalu untuk rasio valuasinya, PER-nya tuh 9,48, sedangkan nilai industrinya tuh 186,76 dan PBV-nya tuh 1,1 dengan nilai industrinya 6,47, yang mana saham P1 ini terhargai lebih murah dibandingkan nilai industrinya, yang mengindikasikan bahwa pasar belum sepenuhnya mencerminkan potensi pertumbuhan perusahaan. Hal ini dapat menjadi peluang bagi investor yang percaya pada prospek positif jangka panjang dari P1. Selanjutnya ada analisis teknikal, yakni menggunakan dua indikator. Yang pertama adalah moving average, yakni indikator berupa garis untuk mendeteksi tren pergerakan saham. Nah, moving average ini jika naik menunjukkan ada kenaikan harga atau momentum, sedangkan moving average yang menurun menunjukkan harga yang turun. Lalu yang kedua ada MACD atau moving average convergence divergence. Itu biasanya digunakan investor untuk memantau hubungan antara dua moving average. MACD ini memiliki dua garis indikator. Yang pertama sinyal line dan MACD line. Apabila nilai MACD positif maka pasar bersifat bullish, sedangkan MACD yang bersifat negatif maka pasar bersifat bearish. Berikut adalah analisis teknikal dari AMMN. Yang pertama, pada tanggal 26 November 2024 saham AMMN itu dibeli pada harga 9.175 yang menunjukkan sinyal teknikal positif dan potensi bullish reversal. Harganya menyentuh level support dengan pantulan ke atas didukung dengan volume perdagangan yang meningkat. Indikator MACD-nya ini menunjukkan golden cross yang mana menandakan momentum bullish yang meningkat, sementara SMA mengonfirmasi harga berada dekat support dinamis. Level resistance berikutnya diperkirakan di kisaran 9.500 sampai 9.600. Lalu pada tanggal 4 Desember saham AMN ini dijual dengan harga 9.625. Di sini indikator teknikalnya menunjukkan potensi pembalikan arah dengan harga mencapai resistance lokal dan kehilangan momentum kenaikan. MACD menunjukkan bearish crossover yang memperkuat indikasi pelemahan tren bullish dan volume perdagangan yang menurun menunjukkan penurunan minat beli. Hal ini mengindikasikan adanya koreksi dan penurunan harga, dan posisi ini tuh bagus untuk menjual saham. Lalu selanjutnya ada analisis teknikal dari ANTM. Yang pertama, pada tanggal 28 November 2024 itu pembelian saham ANTM dilakukan pada harga 1.450 yang menunjukkan sinyal teknikal bullish. Indikator MACD-nya itu menunjukkan golden cross yang mana menandakan potensi kenaikan harga didukung oleh volume transaksi yang meningkat yang mengindikasikan minat beli tinggi. Harga di level 1.450 ini berfungsi sebagai support kuat dengan harga bergerak mendekati garis SMA 9, memberikan indikasi tambahan potensi pembalikan harga arah ke atas. Lalu pada tanggal 5 Desember 2024 penjualan dilakukan seharga 1.455 dengan indikator MACD yang menunjukkan bearish crossover, mengindikasikan potensi penurunan lebih lanjut. Volume transaksi stabil atau menurun mengarah pada pelemahan tren naik. Harga juga mendekati level resistance di mana tekanan jual cenderung meningkat. Pada tanggal ini saya hanya menjual 7 saham dari ANTM, 7 lot saham dari ANTM. Dan pada tanggal 6 Desember meskipun sinyal bearish tetap ada, harga sedikit naik sehingga saya memutuskan untuk menjual 3 lot saham pada harga 1.475 untuk mengunci profit sebelum potensi penurunan yang lebih lanjut. Lalu untuk analisis teknikal P1 pada tanggal 5 Desember saya memutuskan untuk membeli saham P1 sebanyak 15 lot dengan harga 426. Pada saat membeli, grafik pola candlestick ini masih berada pada pola bullish, namun saham ini masih di hold dulu dan masih belum dijual karena belum memberikan keuntungan yang signifikan dari harga pembelian untuk dijual, serta pola candlestick tersebut masih ada harapan untuk kembali ke posisi bullish.
Selanjutnya bab 3 evaluasi. Nah, untuk evaluasi kinerja ini berdasarkan simulasi yang dilakukan selama 2 minggu didapatkan hasil capital gain-nya itu 0,28% atau 280.000 dan nilai IHSG-nya itu 0,43%, yang mana mengindikasikan bahwa nilai IHSG-nya itu lebih tinggi daripada nilai capital gain yang dihasilkan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kinerja portofolio itu menghasilkan hasil yang kurang optimal dibandingkan dengan IHSG acuan pasar. Berdasarkan analisis, hal ini disebabkan karena adanya waktu-waktu transaksi yang tidak tepat, kapan harus beli dan kapan harus jual. Selanjutnya, evaluasi strategi dan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah perbaiki timing saat entry dan exit, yakni saat bertransaksi perlu memperhatikan indikator teknikal agar dapat membeli atau menjual saham pada waktu yang tepat. Kesalahan dalam memilih waktu transaksi juga dapat berdampak pada hasil dari investasi. Lalu yang kedua, menentukan tujuan investasi yang jelas, yakni menentukan investasi yang spesifik, terukur, tercapai, relevan dan berbatas waktu atau dengan menggunakan metode SMART, yang mana langkah penting dalam merencanakan investasi, dan juga tentukan jangka waktu investasinya, apakah itu jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Lalu pantau sentimen pasar. Faktor eksternal seperti pengumuman ekonomi atau laporan keuangan dapat mempengaruhi harga saham, yang mana lakukan entry saat sentimen pasar positif dan exit saat risiko pasar sedang meningkat. Lalu jangan FOMO dan lakukan transaksi dengan tenang, yakni dalam bertransaksi jangan terlalu terburu-buru untuk mengikuti tren, dan keputusan investasi itu harus didasarkan pada analisis yang matang dan bukan emosi. Tentukan batas risiko dan keuntungan serta selalu fokus pada data dan analisis yang objektif, yakni dengan memperhatikan indikator analisis fundamental dan analisis vertikalnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.